Halo, saya Rain dari digitalis.id. Di video ini akan membahas tentang blockchain Vexanium dan terutama terkait dengan Vex Wallet-nya. Nah, ini sekilas aja ya perbedaan blockchain Vexanium dengan Ethereum. Dan Anda bisa lihat kalau di Vexanium menggunakan bahasa pemrograman C++ dan mekanisme konsensus di POS. Juga untuk saat ini lebih cepat dibandingkan Ethereum, yaitu di Vexanium bisa mencapai 2000 transaction per second. Nah, kalau di Vexanium per transaksinya itu free, sedangkan kalau di Ethereum bayarnya per transaksi. Jadi kalau di Ethereum ada yang namanya gas ya sebagai biaya transaksi untuk pemakaian smart contract. Kalau di Vexanium hanya perlu staking Vexcoin aja untuk bisa melakukan transaksi. Kemudian nama akunnya bisa dibaca manusia gitu kayak username seperti biasa. Lalu virtual mesinnya menggunakan WebAssembly. Nah, ini sepintas aja dibahasnya. Nah, berikutnya inti dari video ini adalah tentang Vex Wallet. Nah, Anda bisa mendownload di Google Play, namanya Vex Wallet Decentralized Blockchain Wallet. Dan ini Anda harus tahu bahwa sebagai wallet decentralized ada beberapa karakternya ya. Nah, ini karakter yang pertama kita bisa bilang semacam gateway untuk Anda bisa mengeksplorasi decentralized web ya. Jadi bisa dibilang pintu masuk untuk Anda belajar konsep internet yang decentralized itu seperti apa. Kemudian karakternya aplikasi dalamnya namanya DApp atau Decentralized Application dan itu adalah karakter website yang tidak memiliki middleman ya, bisnis aplikasi atau marketplace yang tidak memiliki middleman tengah-tengahnya. Kemudian passwordnya yang biasa disebut dengan private key, nanti kita bahas lebih detail. Ini ada di tangan Anda sendiri. Jadi kalau Anda lupa, itu Anda tidak bisa melakukan fitur forgot password. Jadi harap disimpan dengan baik-baik passwordnya ini ya, namanya private key. Jadi harus ditaruh di kertas atau di tempat yang aman dari banjir dan jangan sampai tidak sengaja terbuang ya. Nah, di Vex Wallet ini ada dua macam password. Yang pertama adalah password untuk aplikasi. Jadi Anda tiap kali Anda mau ngirim uang misalnya Anda harus masukin PIN atau password aplikasi ini. Yang sifatnya lokal, hanya berlaku untuk satu handphone yang Anda install di situ. Jadi kalau Anda pindah ke handphone lain itu PIN-nya atau password-nya udah beda lagi. Ya. Yang kedua adalah private key, jenis password kedua. Nah, ini bisa dibilang sebagai password blockchain. Bahasa lainnya seperti Anda memiliki kartu ATM dan juga PIN-nya. Jadi private key itu adalah kartu dan juga PIN-nya gitu ya. Dan ya karena sifatnya yang hanya Anda yang punya kuncinya, itu tolong Anda harus backup dan disimpan dengan baik-baik ya. Nanti akan beberapa kali saya ulangi karena untuk Anda yang baru pertama kali belajar biasanya sedikit kebingungan private key ini apa sih ya. Ibaratnya kartu ATM plus PIN ATM Anda. Nah, private key itu bukti Anda memiliki akun di blockchain ya. Dan setiap setiap private key tentu berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, formatnya seperti ini. Karakternya panjang dan kalau saya sih cara nyimpennya yang simple ya, cara nyimpen yang simple. Ini kan kalau nulis seperti ini di kertas kan kadang repot ya. Belum tentu Anda juga punya printer misalnya. Kalau saya apabila uang yang disimpan di blockchain tidak terlalu banyak, dikirim aja ke email Anda atau misalnya Anda uh, masukin di file notepad di desktop gitu ya. Tapi tambahin karakter-karakter yang Anda sendiri yang tahu bahwa itu harus dihapus. Kayak misalnya tambahin N di belakangnya lalu Anda tahu ini bukan bagian dari private key gitu ya. Nah, kalau Anda lupa N ini apa, ya Anda bisa naruh nama Anda di sini ya. Nama Anda REIN ya. Misalnya nama Anda Rain, Anda masukkan di sini. Anda tahu ini bukan bagian dari private key. Atau lebih aman lagi masukin misalnya tanggal tanggal pernikahan Anda misalnya 30 September 2020 ya dimasukkan di sini ya. Anda tahu bahwa ini bukan bagian dari private key ya. Tapi ini tentu bukan cara teraman untuk menyimpan private key. Cara teraman tentu saja dipindahin ke
hardware wallet atau mungkin ke kertas yang Anda simpan di dalam brankas misalnya, itu lebih aman ya, lebih aman lagi. Ya mungkin Anda tambahin kode pengkodean di sini lalu Anda simpan di beberapa tempat ya. Bisa di dompet, di brankas, atau mungkin di file ya. Anda tambahkan pengkodean seperti ini. Nah, beberapa tahun lalu sempat ada kasus bahwa penyiar TV ingin memberikan seseorang di TV, dia ngasih kode private key. Ini ada hadiah dari saya, nilainya $20 gitu ya. Nah, ternyata ada orang iseng capture screen video dari acara tersebut pakai gambar HD ya, dan ternyata QR code dari private key ini bisa di-scan dan duitnya hilang ya. Jadi Anda ingat-ingat yang namanya private key itu seperti Anda memberikan ya kartu ATM dan juga PIN ya, ini harus diingat-ingat. Nah, setelah Anda menginstal Vex Wallet, ya Anda akan menemukan interface seperti ini ya. Yang pertama Anda buat password Anda ya. Ini nama bukan username ya, ini hanya nama Anda aja untuk display aja nama di sini. Kemudian password ini adalah password aplikasi ya, bukan password blockchain. Berikutnya setelah Anda masukkan nama dan password di sini, ada dua pilihan nih. Anda bisa import private key Anda kalau Anda sudah pernah buat sebelumnya ya. Jadi misalnya Anda sekarang lagi ganti handphone, kemudian private key Anda ada di handphone yang lama, ya, yang artinya dana Anda ada di handphone yang lama, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah punya private key sebelumnya, Anda import di sini, ya. Atau mungkin tadi contohkan ada pembawa acara TV, dia teledor ngasih private key-nya ke publik gitu ya. Anda bisa juga masukin di sini, ya. Ya, tapi di slide ini apabila Anda baru mendaftar, tentu Anda pilih aja create free wallet with phone number ya. Jadi kalau Anda baru pertama kali daftar, pilih yang kedua ini. Berikutnya akan ada verifikasi nomor handphone di sini dan Anda juga masukkan username dari blockchain Anda. Ingat, ini adalah username dari blockchain ya. Karakternya adalah 12 karakter, bisa A sampai Z kecil dan juga 1 sampai 5 ya. Jadi Anda tidak bisa memasukkan spesial karakter di dalam username Anda. Dan untuk saat ini satu nomor handphone sama dengan satu username ya. Jadi untuk saat ini masih ada pembatasan seperti ini. Nah, berikutnya setelah Anda berhasil masuk, Anda akan melihat interface dari Vex Wallet seperti ini. Karena Anda belum mentransfer dana, jadi total asetnya masih 0 ya di tempat Anda. Ya mungkin ada 0,1 atau 0,3 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang bisa Anda perhatikan. Misalnya kalau Anda menggunakan send, ini artinya Anda ingin mengirimkan dana yang Anda miliki ke wallet orang lain. Jadi Anda setelah tekan send diminta untuk memasukkan jumlah nominal berapa Vex yang mau dikirimkan. Kemudian Anda masukkan recipient account di sini. Jadi username dari teman Anda yang mau dikirimkan itu apa? Atau scan QR code-nya punya teman Anda di sini. Klik logo QR code di sini. Nah, sebelum Anda berhasil mengirim, Anda akan diminta masukkan password aplikasi ya. Ini adalah password aplikasi yang di awal tadi, yang saat Anda masukkan name. Nah, di sini ya, passwordnya ini. Oke. Berikutnya, apabila sebaliknya Anda ingin menerima dana di Vex Wallet Anda pilih yang receive, lalu masukkan Anda mau menerima berapa dana, lalu Anda klik untuk mendapatkan QR code milik Anda, supaya teman Anda bisa men-scan QR code-nya di sini. Nah, ingat private key itu hanya Anda saja yang boleh tahu, tidak boleh orang lain tahu ya. Private key sama dengan kartu ATM plus PIN Anda. Ya, ini perlu saya ulang beberapa kali memang karena banyak orang masih belum tahu ya. Kadang tahu sekalipun masih belum paham gitu. Nah, untuk tahu private key Anda bagaimana caranya? Anda klik tulisan wallet, nama wallet Anda sini. Ini adalah username blockchain Anda di sini. 12 karakter A sampai Z kecil lalu 1 sampai 5. Nah, berikutnya setelah Anda klik di sini Anda akan lihat ada public key Anda di sini. Lalu private key Anda klik di sini.
ya, export private key, yang mana ini adalah password blockchain, hanya Anda saja yang boleh tahu. Lalu Anda masukkan passwordnya. Nah, akan kelihatan private key-nya di sini. Jadi private key ini di akun Vex Wallet Anda bisa terlihat ada dua jenis. Yang pertama adalah bentuk teks ya. Ini teksnya bergeser gitu ya. Saya hilangin sebagian karena ini ya tentu saja disensor, hanya saya yang boleh tahu ya. Lalu kalau Anda mau lihat bentuk QR code, Anda masukkan klik di sini get QR code. Lalu bentuk QR code seperti ini. Nah, ini udah saya ubah-ubah, jadi kalau Anda pakai QR code-nya juga nggak akan bisa, ini nggak ketemu. Nah, berikutnya ada menu resource di sini. Nah, kalau Anda klik resource, akan terlihat keterangan di sini. Ada CPU bandwidth dan jumlah yang Anda stake dan sebagainya. Lalu ada tombol RAM di sini. Nah, ini sebenarnya apa sih? Nah, Vexanium itu per transaksinya itu free. Anda tidak perlu membayar apapun. Tetapi Anda diharuskan men-staking token Vexanium. Staking ini artinya apa? Artinya adalah Anda harus hold. Mungkin bahasa lainnya yang agak mirip adalah didepositokan, didiemin di situ, gitu ya. Nah, beberapa perbedaan dari jenis-jenis resource ini, kalau RAM adalah untuk menyimpan data, CPU untuk memproses data, lalu NET itu adalah network bandwidth ya. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjutnya di URL sebagai berikut. Untuk Anda yang baru belajar menggunakan Vex Wallet, ini tidak perlu dipahamin atau dipikirin benar-benar, yang penting tahu sepintas dulu aja. Nah, sebetulnya ada keterangan lebih lanjut terkait permission di dalam Vexanium, di dalam akun Vexanium, di mana di Vexanium sebetulnya akunnya itu bisa dipindahkan kepemilikannya, ya. Tapi untuk saat ini kita belum akan bahas ya. Jadi masih kita fokus di penggunaan Vex Wallet dulu. Ini mungkin untuk video berikutnya. Nah, di menu berikutnya ada yang namanya voting ya. Jadi di menu Vex Voting ini kita bisa ngevote block producer. Block producer itu sebetulnya apa? Block producer itu adalah penambang atau miner atau orang-orang yang berkontribusi untuk mengamankan jaringan Vexanium sebetulnya. Dan semua pemilik Vex itu bisa ngevote ya untuk menentukan mana block producer yang rankingnya paling bagus sehingga mendapatkan reward ya. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya ada di URL sebagai berikut ini. Blog produsernya siapa aja, Anda bisa lihat di URL ini, explorer.vexanium.com/producers ya. Jadi Anda bisa memilih BP-BP sebagai berikut ya. Kenapa perlu dipilih yang atas atau yang bawah ya? Yang menurut Anda berkontribusi paling banyak terhadap komunitas itu yang mana? Ya simpelnya sih seperti itu ya. Nah, di menu berikutnya Anda juga akan menemukan dApps di sini di bagian bawah kanan. Nah, dApp ini adalah tempat Anda menggunakan decentralized app dari Vexanium. Ingat, Vexanium itu sebagai platform blockchain adalah platform untuk orang bisa membuat dApp dan juga menggunakan dApp. Dan dApp ini sinkron dengan saldo di wallet Anda. Jadi berbeda dengan wallet yang non-blockchain di mana aplikasi dalamnya misalnya ada e-commerce, itu biasanya tidak sinkron dengan wallet tersebut. Tapi kalau di blockchain app itu sudah sinkron. Jadi setiap kali ada transaksi di dalam situ, itu akan memakan saldo yang ada di sini, ya. Yang ada di token Anda. Sorry, ini sebetulnya bukan transaksi ya. Istilahnya Anda menggunakan dApp dan Anda akan spending token Anda di situ, gitu. Jadi berbeda dengan transaksi smart contract di mana di Vexanium itu sifatnya free. Nah, sebelum Anda menggunakan dApp, ya tentu Anda harus mengisi wallet Anda dulu, terutama apabila Anda ingin spending token Anda. Ya. Kalau menggunakan doang tanpa spending token sih, ya nggak masalah, itu bisa dipakai. Nah, di dalam menu dApp ini ada beberapa aplikasi dApp yang sudah ada dan akan terus ditambah ke depannya, di mana setiap developer itu bisa membuat aplikasi dApp dengan Vexanium.
Dan untuk mengakses ini sebetulnya tidak harus lewat Flex Wallet ya. Ini beda sama on-demand app ya. Misalnya Anda lihat on-demand app yang lain itu kan ya harus lewat aplikasi tersebut gitu ya. Dimana perusahaan sebagai central authority menjadi middleman di situ dan mereka mengambil fee. Tapi kalau debt di sini ini sifatnya peer to peer. Bisa juga diakses lewat website masing-masing. Jadi masing-masing debt di sini biasanya akan memiliki websitenya di mana Anda juga bisa menggunakan aplikasi ini di website mereka ya. Jadi developer bisa membuat website sendiri, mobile app-nya sendiri tidak harus masuk ke sini gitu ya, beda sama aplikasi on demand yang Anda tahu, dan bahkan bisa fundraising dari investor sendiri untuk perusahaannya dia sendiri ya. Dimana di Vexanium sama sekali tidak mengambil fee di sini. Oke, setelah Anda menginstal Vex Wallet, tentu berikutnya Anda perlu mengisinya ya. Salah satu tempat untuk Anda bisa mengisi Vex di Vex Wallet Anda adalah di Indodax. Nah, ada beberapa exchange yang sudah melistingkan Vexanium ya. Ini adalah beberapa di antaranya. Nah, di contoh ini saya menggunakan Indodax. Jadi setelah Anda register di indodax.com dan melakukan verifikasi, Anda bisa mencari Vexanium di daftar token yang ada di bagian marketplace. Kemudian Anda beli di situ Vexanium. Anda tinggal pilih mau beli berapa rupiah. Kalau Anda baru belajar, beberapa ratus ribu atau beberapa puluh ribu untuk belajar juga sudah cukup kok untuk coba-coba gitu ya. Lalu Anda tekan beli Vexanium di sini. Kemudian setelah ordernya tereksekusi, itu Anda klik di wallet sini. Oh ya, untuk mengeksekusi order Anda ya masukin harganya tuh jangan terlalu jauh dari harga market sekarang gitu ya. Ya harus deket-deket atau Anda sesuaikan dengan kalau Anda lihat di bawah itu ada marketnya. Misalnya Anda mau beli, maka Anda lihat market jualnya itu ada di angka berapa. Ada di bawah sini. Dan Anda pasang harga jangan terlalu jauh dari market jual ya karena Anda ingin membeli kan. Berikutnya setelah Anda memiliki Vexanium, Anda masuk menu wallet lalu pilih di sini depo _WD atau withdraw. Lalu Anda masukkan alamat Vexanium Anda di sini. Tadi kan Anda buat username blockchain ya. Ingat ini username blockchain. Jangan keliru name tadi ya. Tadi di wallet kan ada yang namanya masukkan nama Anda. Nah, ini Anda harus benar-benar perhatikan jangan sampai Anda salah kirim di sini. Dan dipastikan juga Anda kalau mau coba-coba kirim, coba dulu kirim dari angka rendah. Jadi jangan langsung kirim misalnya 10 juta gitu. Kirim dulu misalnya 20 ribu, 30 ribuan itu kira-kira masuk nggak gitu ya. Nah, ya sini ada pemotongan biaya 100 Vex ya. Anda harus perhatikan biaya 100 Vex. Kalau misalnya Vex harganya 40, ya 100 Vex berarti 4 ribuan ya. Oke, ini pada kenyataannya masuknya ke wallet nggak 60 menit sih. Nggak sampai 10 menit juga ya. Biasanya instan juga. Nah, yang sebaliknya, Anda nge-transfer dari Vex Wallet ke Indodax. Jadi tadi Anda sudah mentransfer dari Indodax ke Vex Wallet, maka berikutnya sebaliknya adalah dari Vex Wallet, misalnya Anda ingin cairin lagi ke dalam rupiah, maka Anda transfer dulu ke exchange. Nah, caranya adalah dari Vex Wallet Anda kirim send, lalu masukkan jumlah Vex yang mau Anda kirim, lalu Anda masuk ke menu wallet, ke depo _withdraw. Nah, masukkan alamat Indodax Vexan. Nah, ini adalah alamat Anda di alamat Indodax ya, alamat Vexanium miliknya Indodax ya. Dan memo ini, angka ini hanya ada di akun saya, di akun Anda itu memonya akan berbeda lagi. Jadi Anda harus jangan ikut-ikutin angka ini, itu biasanya akan tertera secara otomatis di akun Anda. Ya, angkanya beda ini. Oke, setelah itu hal lainnya adalah Vex Wallet juga memiliki versi desktop ya. Jadi Anda tadi saya udah bilang bahwa aplikasi Deb itu bisa ada websitenya masing-masing. Jadi Anda bisa juga menggunakan Deb di browser Anda. Nah, kalau memainkan di browser yang bukan di wallet ya, itu Anda bisa browser yang bukan mobile,
Anda juga bisa mendownload Vex Wallet versi desktop ya. Ini bisa synchronize dengan akun Anda di mobile. Caranya gimana? Anda masuk ke website Vexanium, lalu pilih tombol download wallet di sebelah kanan, pilih Windows Wallet download, lalu ya Anda di sini bikin akun di sini, masukkan password Anda di akun Vex Wallet yang versi desktop ya. Berikutnya, kalau di desktop itu ada yang namanya phrase ya. Phrase ini semacam password tapi bentuknya kata-kata aja. Ini Anda harus copy paste dan masukkan ke file yang rahasia. Lagi-lagi kalau Anda mau mengamankan password Anda di email Anda atau di Notepad, itu harus tambahin kata-kata yang Anda sendiri yang tahu bahwa itu seharusnya tidak di situ gitu. Jadi itu salah satu cara yang mudah tapi bukan yang paling aman ya. Itu hanya salah satu yang cara paling simple. Nah, berikutnya Anda akan diminta untuk masukkan private key. Nah, ini sama apabila Anda sama seperti di mobile tadi. Apabila Anda sudah punya private key di handphone, ya Anda bisa import key di sini. Nah, lalu setelah Anda import key, Anda masukkan private key Anda yang dari mobile, dari handphone. Maka Anda sudah bisa menggunakan akun Anda yang sebelumnya Anda buat di Vex Mobile, di Vex Wallet Mobile, bisa Anda pakai di desktop. Ya, dananya bisa tersinkronis seperti itu. Oke, itu aja penjelasan saya tentang penggunaan Vex Wallet. Sampai jumpa di video berikutnya.